Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Batang. Di sini saya akan memaparkan yaitu tentang koneksi antar materi dan rancangan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pada tahapan koneksi antar materi yaitu keterkaitan antara modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu pendidikan adalah menuntun. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua, pendidikan menghamba pada murid, yaitu mementingkan kepentingan anak dari segalanya. Ini terinspirasi dari pengalaman pribadi yang dialami Ki Hajar Dewantara terhadap anaknya, sehingga menyebabkan penyesalan yang mendalam. Kemudian yang ketiga, pendidikan ibarat petani, yaitu guru yang menyebarkan benih atau bibit padi tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Dan yang terakhir, pendidikan bukan tabula rasa, yaitu pada dasar pemikiran ini, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Nilai guru penggerak tersebut diantaranya mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Dalam tahapan visi guru penggerak, inquiry apresiatif merupakan manajemen perubahan yang kolaboratif berbasis kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa saja yang berada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, sehingga memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam mewujudkan visi, diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bakja, yaitu yang pertama buat pertanyaan, yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, dan yang kelima adalah atur eksekusi. Kemudian pada tahapan budaya positif, dari tahapan bakja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Strategi yang dibutuhkan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah diantaranya yaitu memperhatikan disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk merefleksi dalam pemahaman saya tentang modul ini, yaitu terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang saya pelajari yang pertama yaitu tentang disiplin positif.
Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol. Yang kedua, posisi kontrol. Di antaranya yaitu satu, memberi hukuman, yang kedua, membuat rasa bersalah, yang ketiga, teman, yang keempat, pemantau, dan yang kelima, manajer. Kemudian untuk yang ketiga yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Di antaranya yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Kemudian yang keempat yaitu tentang keyakinan kelas, di mana tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip kebajikan mulia yang dianut seseorang. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Dalam tahapan-tahapannya yaitu diantaranya antara lain, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang kedua yaitu, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya setelah mempelajari modul ini? Yaitu, perubahan cara berpikir saya bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah harus melibatkan murid sesuai dengan harapan dan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, dan positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol yang selama ini sebagai penghukum dianggap efektif untuk mewujudkan disiplin ternyata kurang tepat dan harus berubah menjadi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan yang ketiga yaitu, pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah saya? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa sebelum memutuskan tindakan dan juga metode pembelajaran yang menghamba pada murid, maka harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata murid yang melakukan indisipliner karena ada di antara 5 kebutuhan dasar manusia atau murid yang tidak terpenuhi. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid dalam menemukan solusi permasalahannya. Pertanyaan yang kelima, menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah saya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai pembuat rasa bersalah menuju posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa apa yang saya lakukan benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid yang saya harapkan kurang signifikan. Kemudian setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan saya merasakan bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawab. Kemudian,
Perbedaannya terlihat sekali dari umpan balik yang diberikan oleh anak. Pertanyaan yang ketujuh, sebelum belajar modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Secara tidak sadar, saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, tetapi tidak menggunakan tahap yang utuh, bahkan tidak urut sesuai tahapan restitusi. Biasanya, ketika saya sudah berhasil meminta murid untuk mengakui kesalahannya, saya akan meminta murid untuk mencari sendiri solusi yang tepat dan seimbang atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian pertanyaan yang ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Yaitu, hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik antar semua warga sekolah dan juga terpenuhi sarana sekolah yang memadai. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan sangat diperlukan sekali agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sedangkan sarana prasarana sekolah sangat menunjang mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian pada modul 1.4 budaya positif ini, rencana tindak lanjut untuk aksi nyata yaitu yang pertama dengan latar belakang pembiasaan positif merupakan perwujudan dari budaya positif adalah cara guru untuk menuntun siswanya mencapai karakter profil belajar Pancasila dengan tujuan membiasakan budaya dan disiplin positif. Tolak ukur yang digunakan yaitu terciptanya keyakinan kelas dari kelas 1 sampai 6 yang dibuat oleh siswa dan guru kelas masing-masing. Lini masa tindakan yang akan dilakukan diantaranya yang pertama, menghadap kepala sekolah atau koordinasi untuk menyampaikan rancangan tindakan aksi nyata. Kemudian yang kedua, mengumpulkan rekan sejawat untuk meminta kesediaannya dalam melaksanakan diseminasi tentang budaya positif, khususnya keyakinan kelas. Yang ketiga, melaksanakan diseminasi. Yang keempat, membuat keyakinan kelas dengan para murid. Yang kelima, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dalam hal ini saya memerlukan dukungan, yaitu dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru atau teman sejawat agar tindakan tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan rencana. Sekian pemaparan dari saya yaitu modul 1.4, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.